Jadi waktu itu tahun 2014, gua bersama teman-teman di kampung gitu kan. Ya namanya anak kampung, ya udah biasalah main ke hutan gitu kan. Dan suatu waktu gua sama teman-teman itu inisiatif buat naik ke Gunung Ciremai. Dan kebetulan kalau buat naik ke Gunung Ciremai, gua 2014 itu nggak tahu yang udah keberapa kali gitu ya. Karena gua mulai naik itu dari tahun 2013. Nah, waktu itu libur sekolah kalau nggak salah. Pas libur sekolah, gue sama teman-teman di kampung 7 orang tuh, yang biasa main lah, biasa gitu kan. Terus ada teman gue si Teguh kalau nggak salah ya, namanya si Teguh, ngajak gitu kan. Ted, ayolah kita naik ke Ciremai. Kapan nih? Ntar aja, Sabtu Minggu. Ya saya bilang kan, udah jangan Sabtu Minggu rame, mending hari-hari biasa aja. Ya udah kita putusin waktu itu hari Seninnya berangkat. Setelah itu kita prepare lah dari jauh-jauh hari kan, kita prepare. Ya waktu itu kan namanya di kampung belum terlalu ada kayak peralatan doom, keril aja masih keril ya dulu seadanya gitu kan. Belum kayak sekarang yang peralatannya udah lengkap lah. Turhaik malah. Iya, udah enak gitu kan. Waktu itu kita ya masih belum tahu cara packing gimana, pakaian yang bener itu buat ke gunung gimana gitu kan. Ya masih pakai celana-celana lepis, jeans yang kayak gitu. Kan itu kalau buat sekarang yang udah berpengalaman itu malah lecet di lutut gitu kan. Kalau pakai celana jeans nggak enak gitu. Cuma waktu itu karena keterbatasan, ya udah aja kita nekat berangkat gitu kan. Nah, sebelum berangkat, saya itu pernah nanya-nanya dulu nih ke orang-orang tua gitu kan. Kita mau ke Gunung Ciremai, yang udah berpengalaman gitu kan, orang tua zaman dulu yang pernah naik ke sana. Kita tanya-tanya di Ciremai ini gimana sih? Apakah ada jalannya atau enggak ada? Karena kita kan waktu itu teman saya belum pernah gitu kan. Jadi nanya-nanya, siapa dah udah jelasin. Ke Ciremai itu udah ada jalan setapak, udah enak. Cuma teman saya ini si Asep kalau saya yang masih penasaran masih ragu mungkin. Iya. Dia mungkin masih ragu gitu kan. Jadi udah tanya aja ke Pak Ikin. Ya Pak Ikin. Ke Pak Ikin dia kan pernah ke sana dulu katanya. Gue pengen tahu dulu nih biar diizinin cina. Bahaya enggaknya gue biar bisa ikut katanya. Ya udah sok kalau emang nggak percaya mending tanyain aja gitu kan. Ya kita ngobrol-ngobrol. Katanya di sana itu yang benar-benar hutan lebat katanya. Hati-hati dijaga omongan. Terus ada pantangan nih di sana tuh. Kata Pak Ikin, mereka Gunung Ciremai, ulah nyebut uyah. jadi kalau pengen naik ke Gunung Ciremai jangan bilang garam. Oke. Itu dalam bahasa Sundanya gitu kan. Nah saya baru tahu gitu kan. Nanya lah ujungnya. Pak, kenapa nggak boleh bilang garam? Katanya. Pokoknya gak boleh, itu pantangan di sana. Ya udahlah kita ikutin aja kan, namanya orang tua mungkin yang udah berpengalaman ya udah tahu gitu kan. Gue udah ikutin. Ya udah kalian nanti semua di sana jangan ada yang bilang uyah ya. Ya uyah itu garam gitu kan. Oh uyah itu garam ya? Garam. Dan cuma kalau bahasa Sunda uyah, bahasa Indonesianya garam. Nah, tibalah hari Senin, kita udah persiapan dengan ala kadarnya lah bisa dibilang. Ala kadarnya seadanya gitu. Kita berangkat dari rumah itu pagi-pagi jam 8-an. Jam 8 pagi kita berangkat. Nyampe pos 1 itu Berod kan. Dari Apo itu pos 1-nya Berod waktu itu. Kita berangkat dari rumah jam 8 nyampe sana jam 9. Cuma sejam doang. Oh berarti Kang Teddy ini salah satu penghuni base camp ya? Atau mungkin rumahnya nggak terlalu jauh dari base camp? Nggak terlalu jauh. Oh jadi deket ya? Iya cuma beda desa aja. Nah dari rumah kita berangkat jam 8 nyampe jam 9. Biasa pas nyampe sana itu kita registrasi lah. Pas registrasi juga katanya, Pak ini berapa sekarang nih bayarnya?
Udah 10.000 aja sama motor katanya. Kalau sekarang kan, udah mahal di sana. Kalau dulu sih masih 10.000 aja sama motor. Dan kondisi si Berod itu waktu dulu belum kayak sekarang. Kalau sekarang banyak warung, WC, musola gitu kan, bagus-bagus. Kalau dulu bener-bener bisa dibilang kurang terawat. Karena mungkin jarang pendaki ke sana. Jadi dari pihak desanya ataupun perhutanannya masih kurang gitu. Nggak kayak sekarang, beda ya? Nggak, beda. Oh, sekarang udah enak ya? Wah, udah enak. Sekarang pulang aja dikasih makan gitu. Bener-bener. Kalau dulu kan cuma bayar 10.000, udah aja sok silahkan masuk. Nggak dicek peralatan, nggak dicek apa. Iya. Yang penting ada identitas buat jaga-jaga. Udahlah, kita di sana nyampe jam 9. Kita istirahat dulu sebentar gitu kan, sambil prepare. Kita jam 10, antara jam 10 sampai jam 11 kita berangkat, setengah 11-an lah kalau nggak salah. Ada kurang lebih 4 orang yang belum pernah naik ke Ciremai dan 3 orang yang udah pernah gitu kan. Pas saya waktu itu ya udah aja jalan gitu kan, jalan mau ke Pos Arban. Tantangan di Gunung Ciremai itu Pia Apuy, kalau menurut saya gitu ya, menurut saya pribadi, antara Berod sampai Arban. Oke. Tantangan itu kenapa? Kalau kita bisa ngelewatin dari pos 1 Berod ke Arban, udah kesananya enak gitu. Jadi kayak, wah ini nih tantangan buat naik gunung tuh di sini nih. Kayak buat yang beratnya gitu. Saya udah ngingetin yang lain juga nih, capeknya itu dari pos 1 sampai pos 2 nih. Ini capek banget. Nanti kalau udah bisa ngelewatin ini kesananya enak, santai gitu saya. Udahlah, kita berangkat, nyampe pos 2 di Arban, ya kita biasa istirahat dulu bentar gitu kan. Nawarinlah ke anak-anak juga, mau ngopi dulu gak? Janganlah, minum yang biasa aja katanya, yang dingin-dingin, yang segar-segar aja. Soalnya ini gerah, keringetan, ya udah. Kita di sana biasalah, namanya anak kecil, SMP mau ke SMA, udah belajar ngerokok gitu kan. Udah kita sebat-sebat dulu aja lah gitu. Udahlah, kita sebat di sana. Udah sebat, beres tuh di sana di Arban. Ayo kita lanjut, mulai masuk hutan gitu kan. Banyak akar-akar. Ya yang namanya yang baru pertama mungkinnya banyak ngeluhnya lah. Cuma kan di sana kayak kita itu diuji kepribadian sendiri gitu kalau naik gunung. Mana yang solid, mana yang egois gitu kan. Cuma di sana ya gua niatnya bareng-bareng, ya udah pulang juga harus selamat bareng-bareng. Ya udah kalau kalian capek bilang break aja gitu kan. Yang 4 orang itu yang baru itu ya dikit-dikit baru jalan 10 meteran break katanya. 10 meteran break katanya. Ah ya udahlah, gak apa-apa kata saya, yang penting kita nyampe. Kita campingnya di pos 6 ya. Dulu kan masih bisa camping di pos 6 tuh, di atas deket Gua Walet. Kalau sekarang udah gak boleh. Iya. Harus paling atas itu pos 5 tuh. Cuma kata yang baru itu jangan jauh-jauh lah katanya. Yang deket-deket aja pos 3 kata saya. Kalau pos 3 itu masih tengah-tengah, nanti naiknya makin capek gitu saya. Ya udah, estimasinya di pos 5 di Sanghyang Rangka kata saya. Ya udah di sana aja. Ya udah, yuk kita lanjut jalan. Nah, pas jalan mau ke pos 3, teman saya duduk di ada batang pohon. Sebelum pos 3 itu ada batang pohon yang panjang, yang udah tumbang gitu ya. Kita dudukan di sana. Teman saya itu malah digini-giniin nih si batang pohonnya, digerak-gerakin. Kata saya, jangan duduk sembarangan di hutan gini, apalagi main-mainin yang gak jelas. Kata saya, ini enak buat mainan nih, enak. Main genjotan gitu. Iya. Kata saya, udah jangan gitu, udah mending kita lanjut aja. Bentar lah, ini lagi santai katanya. Sebat dulu. Sebat mulu, ntar rokok habis kan. Udah yuk lah, lanjut aja. Saya, udah lanjut, kita nyampe tuh pos 3. Nyampe pos 3 itu kurang lebih lewat zuhur lah, setengah satuan. Nyampe pos 3, kita di sana istirahat.
keluarin kompor gitu kan. Kompor juga masih bukan kayak sekarang pakai gas, masih pakai spiritus. Masih bikin dari kaleng tuh. Kita keluarin, isi gitu kan. Kita mau ngapain nih? Sekarang mau masak nasi, mie, atau bikin kopi. Udah bikin kopi aja, ntar aja masak mie mah buat di atas katanya. Oke, kita bikin kopi aja ya. Bikin kopi. Kebetulan kan belum sholat gitu kan. Gue inisiatif buat sholat dulu. Udahlah, kita sholat dulu. Ya udah, sok gantian aja katanya. Yang lain mah ya mungkin lagi daki, kayak malas lah, mungkin gitu ya. Kita nggak tahu kan. Cuma pas di pos 3 itu saya baca ada tulisan petunjuk arah ke sebelah kanan itu Gunung Pucuk. Oke. Nah, ke arah Gunung Pucuk. Ya udahlah, jalan ke agak sana, sholat di sana, dan gue juga nemuin kamera di pohon. Mungkin itu buat memantau hewan yang ada di sana gitu kan. Cuma kan dulu itu kita nggak tahu ya, taunya oh ini ada kamera ya udah gitu kan. Ya kalau sekarang mah tahu oh ini ada kamera berarti ini jalurnya hewan nih, nggak boleh dong ke situ. Cuma kalau dulu ya udahlah cuek, bodo amat tuh kan. Sholat di sana ngadepin kamera tuh, ini pohon ada kamera di bawah, sholat ngadepin itu. Ya gak tahu ya, mungkin yang memantau ketawa-ketawa atau apa gitu ya. Di tahun itu ya, di tahun 2014 ya. Iya, tahun 2014 ini mungkin anak ngapain gitu kan. Nah udah dari situ kita biasa ngopi sebat. Adalah kurang lebih setengah jaman kita di sana buat ngopi gitu kan. Kalau sama sholat lebih lah. Terus kita udah itu packing, lanjut lagi nih ke pos 4. Nah sebelum pos 4, teman gue sih sebenarnya yang nginjek lonceng. Oke, lonceng. Iya, kayak mungkin kalau sekarang udah gak aneh kan pendaki bawa-bawa lonceng gitu kan. Ya pikirnya ini apa sih? Kok bening, kuning gitu kan? Kirain emas gitu. Wah ini apa nih? Ada emas katanya. Pas diambil, wah ini mah lonceng gitu. Nah gue ambil lah, sampai sekarang ada sih. Masih ada loncengnya. Gue bawa sekarang. Mana bang? Boleh lihat. Suka gue bersihin, digosok-gosok. Nih. Nah, ini di tahun 2014 ya? Dulu mah belum ada tali ininya, ini mau gue pasang ini buat aja. tambahin ya? Nah, gue kan, wah ini apaan? Emas kata teman-teman. Wah ambil aja kan lumayan nih, kalau bisa dijual gitu kan. Pas diambil, ini mah lonceng doang. Tapi lumayan nih buat kenang-kenangan. Jadi ya artefak atau apalah gitu kan. Gua ambil, jalan tuh biasa. Cuma teman gue yang nginjak kayak setengah sadar gitu. Oke. Si Peggy kalau nggak salah namanya Peggy namanya yang nginjak ini. Dia itu kayak diem aja. Yang biasanya ngobrol kan dari awal juga, yaitu dia udah biasa naik gunung juga sih. Dia tiba-tiba diem, tanya, break dulu gak? Yang lain dia ngejawab gitu, oh break dulu lah, capek. Kalau tiap break dia suka sendiri gini aja. Bengong gitu kan. Terus kita nyampe tuh pos 4. Ya teman yang baru lapar katanya, yang baru naik gitu. Lapar nih, bikin mie aja dong di sini, boleh gak? Ya udah boleh. Belum pakai nesting dulu, masih bawa katel kecil tuh sudah gini. Bawa gituan. Ya udah di sini aja. Bikin lah. Bikin makan, yang lain pada makan. Nah, yang si Peggy ini diem terus. Oke. Bengong aja. Sekali ditanya, lapar gak? Kalau bahasa Sunda kan waktu itu Sunda ya. Lapar teman nih. Ya kalau itunya mah lapar gak? Cuma geleng-geleng kepala. Oke. Geleng-geleng kepala. Lah ini anak dari tadi diem terus gitu kan. Kok aneh gitu. Cuma nggak kepikiran sampai ke sana kan, ya namanya naik gunung udah dinikmatin aja gitu.
udahlah, kalau lu gak mau makan biar kita aja. Cuma iya sok. Ya udah, kita lanjut makan, ngerokok biasa gitu kan. Waktu itu udah mau asar kalau gak salah, udah mau asar. Kita lanjut tuh mau ke pos 5. Nah, gua ngerasa anehnya lagi. Gua kan udah pernah kan naik ke Ciremai ini. Dari pos 4 ke pos 5 itu paling sejam setengah juga nyampe gitu kan. Kalau asar paling jam 5 nyampe gitu. Cuma waktu itu gue nyampe pos 5 maghrib. Mungkin karena entah pikiran gue bawa yang baru gitu kan. Tapi estimasi terlama itu kata gue. Wah ini biasanya juga paling lambat banyak break 1 jam setengah nih. Kok ini udah maghrib baru nyampe gitu kan. Ya, perjalanan gak ada yang aneh atau apa, cuma belum ngeh aja mungkin ya. Nah si Peggy ini tetap diem, nyampe pos 5 ya biasalah kita tadinya mau pasang tenda pramuka gitu kan, dulu kan belum ada pasang tenda pramuka. Bukannya jadi prisma segitiga gitu, malah udah seadanya aja katanya. Kita kan harus bawa bambu, ini susah katanya. Ya udah cari batang pohon aja 2 buat diikat gitu. Kita cari batang pohon buat diikat, yang penting buat neduh dari gerimis atau apalah gitu kan. Udah pasang tenda tuh, tenda seadanya. Kita di luar nggak pakai matras gak apa bang waktu itu. Udah aja bawah tanah aja. Nekat gitu kan, masih zaman dulu. Udah kita masak dulu aja, bikin nasi liwet. Ya udah kita bikin nasi liwet. Waktu itu nyampe maghrib, udah pasang tenda sampai sebelum isya lah mungkin. Beres kita masak-masak biasa tuh. Nah pas malamnya, gua kan mungkin gak tahu bawaan suka gadang atau gimana gitu kan. Kalau naik gunung, gue suka diam di luar, kadang-kadang sendiri ngopi, yang lain mau tidur bodo amat gitu kan. Yaudah terserah kalian mau tidur. Gue pengen ngopi, pengen menikmatin mana langit lagi bagus gitu kan, sambil ngerokok, nikmatin gitu. Waktu itu di pos 5 itu belum banyak tenda bang, masih cuma cukup 5 atau 7 tenda doang. Nggak kayak sekarang mah mau 10 tenda, mau 30 tenda. Luas banget ya. Oh luas banget sekarang. Dulu mah yang suka dibikin pasang tenda kayak sekarang itu jalurnya masih segini nih, kayak ilalang gitu, kayak ranting-ranting yang segini. Gua nerobos gitu kan ke sana. Bodo amat lah gimana nanti, yang penting nyampe pos 5 nih, udah mau maghrib juga gitu kan. Nah gua waktu itu ada dari Cirebon kalau nggak salah, cuma dia via Apoy karena pengen nyoba. Ngobrol lah ke saya yang lagi di luar kan. Bang dari mana? Saya mau orang sini. Wah serius? Iya serius, saya mau dari Majalengka asli. Cuma beda desa aja. Oh udah lama di sini, udah sering ke sini. Oh kalau sering mah enggak sih cuma saya pernah beberapa kali naik ke sini gitu kan. Oh terus dia kayak nyeritain, bang, dia kalau nggak salah udah 2 hari di sana. Oke. Bang, kemarin malam di sini kabutnya tebal banget. Wah iya katanya tebal banget di sini. Dinginnya minta ampun lah. Saya baru kali ini naik gunung di sedingin itu katanya. Oh iya udah, saya juga udah sering tapi nggak pernah nih sampai nemuin kabut yang kayak diceritain abang tadi. Kok serius bang? Di sini mungkin via Apoy angker ya katanya. Wah nggak juga, saya udah pernah beberapa kali nggak ngalamin apa-apa gitu kan. Nah udahlah kita ngobrol panjang lebar gitu kan, sama malaman sambil ngopi ngerokok gitu kan. Waktu itu jam 3 kita mau summit ke puncak, bangunin anak-anak. Ya udah yuk kita summit ini, udah jam 3 gitu kan. Pas lihat HP juga masih BB bang waktu itu. Belum punya Android kayak sekarang. Masih BB waktu itu. Ini udah jam 3 nih. Yuk kita berangkat ke puncak. Dan saya juga belum tahu namanya summit itu kan. Ya udah pokoknya kita naik
ke puncak. Ya udahlah, yang lain pada siap-siap. Karena waktu itu tendanya seadanya, jadi kita beresin nih. Bawalah ke puncak semua. Oke. Pokoknya di pos 5 kita gak ditinggalin apa-apa. Pokoknya naik, kita bawa-bawa barang berat lagi. Kalau sekarang kan ada dom, kita tinggal simpan tas, tinggal apa, bawa seperlunya aja gitu kan. Kalau dulu kan, wah takut hilang nih, ini. Ya udah, pada diberesin, berangkat. Pokoknya sampai puncak itu, masih ingat azan subuh nyampe puncak sebelum ada matahari. Karena kita ngejar sunrise. Terus pengen lihat matahari terbit katanya. Ya udah yuk pagi-pagi jam 3 berangkat. Ya udah. Nah kita nikmatin lah di puncak gitu kan, foto-foto gimana kan. Walaupun HP-nya BB gitu, hasil fotonya burik gitu kan. Masih PGA kameranya. Iya. Ya udahlah kita nikmatin aja. Foto-foto di sana, ngopi gitu kan. Namanya spiritus ya bang, harus nyari tempat yang sembunyi dari angin. Ya udah kita nyari tempat yang agak teduhan dikit dari angin dan kita ngopi di sana. Turun itu sekitaran jam 10 siang. Udah besoknya ini ya, jam 10 siang kita turun dari puncak. Nah kita itu diam lagi nih di pos 5. Karena cuaca panas, udah pasang tenda lagi aja katanya. Udahlah kita pasang tenda lagi, diriin lagi. Kalau dipikir-pikir kan, kalau sekarang ngapain ribet-ribet, udah aja tinggalin gitu kan. Cuma ya mungkin dulu karena takut hilang, udah meminjam tendanya. Udah pasang tenda lagi aja, panas nih katanya. Udah kita pasang tenda, kita masak-masak lagi buat pulang kan, kita makan dulu. Biar enak gitu kan, biar ada tenaga lagi. Nah, pas jam berapa ya? Pokoknya kita di sana lama lah. Sampai main-main dulu, keliling-keliling dulu kan di pos 5 itu. Pas jam 2 kalau nggak salah, jam 2 jam 3-an. Nah, teman saya itu yang 2 orang, yang ada yang udah pengalaman sama yang baru. Pengen boker. Saya suruh udah boker di semak-semak aja. Enggak, saya mau turun aja, nanti aja di bawah katanya. Emang keburu bisa ketahan gitu kan? Bisa lah, ntar lari. Ini berdua kok katanya. Ya udah sok, kalau kalian mau pulang aja duluan. Kalau emang udah gak tahan gitu kan. Kata yang lain, itu anak kocak ya, padahal di semak-semak aja. Ya mungkin dia baru. Udah sok, temanin aja sama yang udah tahu jalan. Mereka duluan lah, jam 2:30 lah mungkin. Mereka duluan, kita masih ngopi, masih ya rokok juga masih ada lah setengah lagi. Kita ngopi, ngerokok, dan persediaan air juga masih lumayan banyak gitu kan. Bahkan ada yang ditinggal di sana karena gak mau berat kan. Karena saya waktu itu udah sejam mereka turun, saya ngerasa khawatir gitu. Dalam hati ini kenapa ya sini? Orang itu yang duluan kok takutnya nyasar gitu. Nah waktu itu saya inisiatif mau nyusul mereka. Bilanglah ke teman-teman yang berempat itu, saya mau nyusul mereka ya, boleh gak? Jangan atuh, nanti pulang ini siapa yang tahu jalan gitu. Terus saya itu ada si Peggy. Nah cuma dia anehnya tuh ya dari awal gitu terus. Oke, semenjak nginjek lonceng itu. Iya. Dia sering, pokoknya jarang berinteraksi sama kita. Itu ada si Peggy. Dia dari kemarin diam terus, jarang ngobrol. Tiba-tiba tidur, ditawarin makan, jarang mau, tiba-tiba makan gitu ya. Kalau dipaksa baru makan gitu. Kalau dikasih kopi juga nih, kopi-kopi, baru dia mau gitu kan. Yang biasanya yang berinteraksi lah sama teman gitu kan, ini tiba-tiba jadi pendiam gitu kan. Ya udah, ntar juga dia yang ngarahin kok. Saya bilang ke dia, Peg duluan ya, boleh gak? Dia cuma ngeliat, Ya udah kalau emang mau duluan mah silahkan. tapi dengan wajah yang ini bukan dia gitu. Ya udah kalau mau duluan mah duluan aja. Ya udah ya, duluan nitip anak-anak. Iya. Cuma gitu aja.
Saya duluan tuh. Estimasi saya itu kalau sejam lari lah bisalah kesusul, mungkin anak-anak sering berhenti gitu kan. Udah jalan, sebelum jalan saya ngingetin ke anak-anak jangan terlalu sore ya. Kalau wanci maghrib jangan dulu jalan, mending diem. Jadi wanci maghrib itu pas maghrib tuh, dari gelap ke terang. Iya. Kalau bahasa Sundanya disebut wanci maghrib, waktu maghrib gitu kan. Pamali, kata orang tua, jangan dulu jalan, udah mending diem aja. Nanti kalau udah gelap baru jalan lagi. Center masih ada kan? Ada kok, ada. Ya dalam berisnya ya udahlah, kalau mereka udah aman kita jalan, saya jalan gitu kan. Saya turun dari pos 5 ke pos 4. Ya kalau turun sejam juga nyampe lah, cepet gitu kan. Bahkan setengah jam juga bisa nyampe kalau lari. Pas nyampe pos 4, saya cuma bawa minum sebotol, itu juga nggak penuh gitu kan. Buat saya di jalan lah, nanti takutnya saya haus gitu. Pas nyampe pos 4 minum, sebat dulu aja lah, santai, biar nggak capek. Ntar juga mungkin mereka belum nyampe pos 3 gitu kan. Saya sebat, ngerokok, minum gitu kan, istirahat, udah sebat. Tiba-tiba nih, angin tuh dingin gitu, dingin banget. Itu kan mungkin pikir saya, ini udah sore nih, hawanya bener-bener dingin gitu kan. Ya udah pas mau jalan kayak mulai kabut-kabut gitu lah. Mulai kabut-kabut gitu. Terus turun. Dan gue itu pengen istirahat lagi tuh. Ada batu nyungcung di jalur aku itu. Dan gue di sana itu sebenarnya sempat diingetin sama, kan sebelum naik izin dulu lah. Diperingatin katanya kalau ada batu nyungcung jangan istirahat di sana, mending lanjut gitu kan. Nah pas saya nyampe di batu nyungcung, karena mungkin kondisi udah capek, ya udahlah bodo amat gitu, pengen istirahat di sini, minum, ngerokok lagi gitu kan, sebat lagi masih ada, santai aja gitu kan. Nah kurang lebih mungkin waktu itu udah jam 5-an lah. Udah mulai sore pokoknya. Udah mulai sore. Gua udah di sana itu nyender tuh ke batu. Padahal itu si batu jangan didudukin aja, jangan tuh, diam aja jangan gitu kan. Apalagi ini nyender gitu kan. Dan nyender kan pakai tas, nyender, ngerokok. Wah, enak ini nih gitu kan. Walaupun udah mulai kabut, suasana dingin, ngerokok enak gitu. Nah pas di sana kayak ada lebah gitu tuh, lebah satu muter-muterin terus. Kayak apaan sih ini gitu kan. Ya karena waktu itu nggak mikirnya mungkin itu nyuruh kayak jangan lama-lama di sini, pergi, mungkin gitu kan. Cuma kan waktu itu nggak kepikiran ke sana. Ya udah, ini apaan sih lebah, malah muter-muter terus gitu kan. Lagi enak-enak ngerokok. Ya udah lanjut sampai habis ngerokok. Nah dari sana nggak lari lagi tuh, jalan aja. Paling mereka juga baru lewat pos 3 gitu kan, pikirnya gitu kan. Jalan. Kota kabut itu makin tebal. Kabut makin tebal. Jalan udah ada hampir setengah jam, pokoknya udah mau maghrib lah itu. Kok nggak nyampe pos 3 nih? Mungkin di bawah lagi lah dikit gitu kan. Dikit lagi udah nyampe pos 3. Jalan terus. Gak nemu. Ini udah mau gelap. Masih aja sih. Belum ketemu pos 3. Saya yang awalnya ngingetin teman-teman, kalau wanci maghrib jangan jalan, mending diem. Ini malah sayanya yang jalan gitu kan. Jadi tadi saya ngingetin anak-anak jangan jalan, tapi ini saya yang jalan. Udah mah saya posisinya sendiri kan. Nah dan waktu itu nggak nemu orang yang naik ataupun yang mau turun, nggak nemu. Nah semenjak kabut itu lewat dari batu nyungcung, gak nemu lagi orang yang naik ataupun turun. Gua jalan aja, udah bodo amat. Yang penting ikutin jalur jejak kaki orang. Dulu prinsipnya gitu, jejak kaki orang pasti orang lewat sini nih. Anjir, ini kok lama banget sih pos 3 gitu kan. Padahal setahu saya itu deket gitu.
Di sana ya belum kepikiran ke sana gitu, masih ya udah tenang, pokoknya tenang aja, jangan panik. Pas jalan, barulah nemu ada tulisan pos 3, terus ada Gunung Pucuk, kalau dari atas berarti ke kiri. Wah, ini yang tadi sholat nih kemarin gitu kan. Gua masih penasaran, mau lihat kamera lagi. Posisi itu udah bener-bener mulai gelap. Sambil istirahat, mau lihat kamera lagi lah, mau dadah-dadah kek, ngapain kek gitu kan. Gua malah ke sana. Dan pas ke sana udah malah kabut, dan anehnya kayak nemuin beberapa batu nisan. Ada beberapa batu, ya awalnya mikir, alah kok banyak batu gini gitu kan. Gue sempet kaget, kok kalau bahasa Sundanya mah siga makam, jadi kayak kuburan gitu kan, kayak makam. Nah iya siga makam, lain meren, jadi ini kayak kuburan, bukan mungkin. Cuek aja tuh di sana, tetap nyariin kamera tuh. Mana ya kamera? Gak nemu si kamera, udahlah balik lagi, takutnya kesasar. Mulai pikiran, takut kesasar, mau nyusul mereka. Balik lagi, ini pelang pos 3 mana ya? Mungkin depan gitu kan. Jalan. Kok perasaan tadi gak terlalu jauh? Ya udahlah, jalan lagi. Jalan. Udah mulai aneh tuh. Dalam hati, astagfirullah. Ya Allah, kalau saya di sini harus nyasar, tolong beri saya petunjuk atau jalan biar saya bisa pulang lagi selamat dengan teman-teman ke rumah gitu kan, dalam hati. Ya udah, bismillah, jalan lagi, baru nemu gini, ini petunjuk, pasti baca, ya Gunung Pucuk gitu kan. Sebelah sananya ada pos 3 gitu kan. Gue turun dari sana, kabut makin tebal bang. Dan si center kan sisa kemarin. Kan itu udah mulai gelap banget tuh, udah mulai gak kelihatan ya, namanya kabut tebal, si center udah lemah, jarak pandang kan dekat gitu kan. Gue takutnya itu kesandung akar atau masuk jurang. Jadi yang niatnya lari jadi pelan bang jalan. Udahlah, mungkin yang di belakang nanti nyusul gitu kan. Jalan kok nggak ada yang naik ya? Apa gara-gara hari Senin gitu, jadi jarang ada yang naik? Atau ada yang turun ke perasaan tadi di pos 5 ada deh 3 tenda lagi gitu kan. Udah jalan makin tebal, jarak pandang sampai kok ini jalan makin gak kelihatan aja gitu kan. Seingat saya itu dari pos 3 mau ke pos Bayangan 2 itu ada jalur yang turun dulu baru naik. Baru agak landai lagi, turun lagi kalau dari atas. Harusnya nemu itu kan. Nah ini mana ya tuh yang harusnya nemu tanjakan dikit nih. Kok nggak nemu gitu kan. Masuk. Semak-semak. Mungkin kebagi 2 tuh si cabang lu. Mungkin ke sini nih. Soalnya kan lagi gelap. Harusnya ngambilnya ke kanan, saya ngambil ke kiri. Nah, dan si kabut itu tebal. Pokoknya ingat harus ada pohon yang berdiri 2 tuh, kata saya. Baru nemuin yang agak turun. Saya nemuin lah, banyak kan namanya di hutan pohon banyak ya. Mungkin keliru gitu. Mungkin kesini nih. Tapi kok jejak kakinya kayak kalau jejak kaki mesti ada tanah-tanahnya. Ini juga ada tanah, cuma lebih ketutup daun. Mungkin ke sini nih jalur cepat mungkin lah. Gue masuk sana dengan jalan, dan itu mau balik lagi juga udah tanggung gitu kan. Udahlah jalan sini aja. Lewat situ jalan sekitaran setengah jam. Mulailah ngerasa aneh. Kabut tebal. Ini jalan makin padat gitu kan, semak-semaknya. Kayaknya saya salah jalan deh. Kayaknya nyasar. Nanya ke siapa nih gitu kan.
dalam hati itu, nanya ke siapa ini, mana di hutan gini nggak bisa nanya orang, soalnya nggak ada orang lewat. Gue inisiatif balik lagi dari sana, udah mau balik lagi ke cabang yang tadi. Pas balik lagi ke cabang yang tadi sama, susah nemu bang. Kok gak nemu jalan yang tadi ya? Padahal ini udah sama, mungkin udah sama setengah jam, tapi gak nemu. Dan anak-anaknya kok anak-anak gak turun-turun gitu. Mana yang udah duluan mungkin udah nyampe pos 2 nih, soalnya udah lama gitu kan. Nah, anak-anak gak pada turun, saya udah masih di sini sendiri. Apa tungguin aja gitu ya, nanti kalau ada anak-anak turun juga pakai senter kelihatan gitu kan. Saya duduk sambil nunggu, sebat dulu. Nah pas kabut tebal itu, saya iseng-iseng aja gini-gini gitu kan, biar ya nggak terlalu tegang gitu kan, maksain biar nggak terlalu tegang, gini-gini aja. Pas gini-gini ngeliat sosok monyet bang. Ya namanya di hutan mikir, oh itu monyet biasa lah, cuma senterin, wah monyet ya. Dia itu di atas pohon gitu bang, cuma nggak terlalu tinggi lah, masih kelihatan sama senter, cuma ketutup jadi bayang-bayang sama kabut. Oh itu monyet ya. Dia itu kayak turun, diikutin sama senter, ikutin turun. Dia itu kayak mau ngedeket, tapi makin lama makin gede bang. Saya takut, astagfirullah itu apaan. Mudah-mudahan jangan hewan buas. Kalau hewan buas nanti saya nggak bisa pulang nih gitu kan. Itu makin gede. Tapi dipikir-pikir kalau monyet biasa, kalau emang turun dari awal segitu, harusnya segitu. Ini mah ngelebihin saya tingginya bang. Dan pokoknya makin dekat itu, dia bukannya ngadep ke kita, malah nyamping, ngebelakangin. Dan kabut mulai agak kelihatan lah. Nah si warna monyetnya itu kan setahu saya kalau di hutan ada yang hitam gitu kan, abu. Ini putih bang. Nah di sana saya mulai kaget, astagfirullah. Dalam hati saya, ini apaan gitu kan. Dan saya ngomong tuh, mun maneh monyetnya anan, sok cicing, lamun maneh monyet jadi-jadian, sok indit gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kalau kamu monyet beneran, sok silakan diam di situ. Kalau kamu monyet jadi-jadian, silakan pergi. Saya bilang gitu. Dan dia apa coba? Pergi dong. Dan pikir, astagfirullah, ini apa gitu kan. Mulai panik lah di sana. Wah, jangan-jangan kesasar nih gitu kan. Udahlah, pokoknya balik lagi ke jalan tadi. Itu mah keadaan gelap, lari-lari bang. Walaupun ngos-ngosan, pokoknya ini harus nemu jalan tadi. Padahal itu tadi jalan baru setengah jam, kok ini berasa lama gitu. Ini di mana gitu kan. Dan si jalan itu kayak ini bukan yang saya berangkat ataupun yang saya kenal gitu. Ini benar-benar aneh gitu. Ini di mana gitu kan. Jalan. Tiba-tiba si kabut tebal lagi. Kabut tebal. Saya udah benar-benar capek waktu itu, udah pasrah gitu kan. Udah gimana nanti ini, mau saya pulang mau enggak, yang penting badan saya bisa nyampe ke rumah gitu kan. Mau saya udah mati kayak mau apa, yang penting badan saya udah nyampe rumah aja. Walaupun keadaan mati juga gitu, saya dalam hati gitu kan. Ya Allah, tolonginlah saya biar saya selamat. Saya salah apa di sini? Dan saya kepikiran bawa lonceng ini, bang. Habis bawa lonceng, kepikiran, wah jangan-jangan pas bawa di saku, oh ini nih. Tadinya mau dibuang, bang. Sempat kepikiran mau dibuang. Mau apa gara-gara ini gitu ya? Ini bukan milik orang gitu. Saya bawa itu. Tapi sayang nih, gitu. Peninggalan nih kalau bener gitu kan. Udahlah bodo amat. Masukin lagi tuh ke saku. Dan masukin. Udah pasrah.
Udahlah sekarang mau sambil ngerokok, saya mau santai, mau jalan aja dalam hati sambil istighfar jalan, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah kasih jalan, ya Allah kasih jalan gitu kan. Dan itu keluar dari mana coba bang? Dari pas daerah turunan nanjak dikit. Oke. Yang tadinya gak nemu, tiba-tiba keluar dari sana. Padahal masuk ke daerah sana itu dari masih di atas. Ya mungkin karena saya muter-muter gitu ya. Logikanya saya muter-muter sampailah ke sana gitu kan. Cuma saya ngerasa aneh. Ada 2 pohon, pokoknya ada di kabut itu ada 2 pohon yang jelas banget. Saya pikirnya mungkin ini pohon yang saya cari nih gitu kan. Yang awal pengen nemu jalur gini, biar nemu jalur gitu harus lihat pohon 2 ini dulu gitu kan. Pas saya sampai sana, lewat itu, dan anehnya bang, set, lah ini turunan, lah ini pohon. Lihat ke belakang kabut nggak terlalu tebal. Oke. Apakah sempat kepikiran dalam hati, mual gitu orang dibawa ke dunia juring gitu. Jadi enggak gitu ya, saya dibawa ke alam makhluk lain gitu kan. Saya pikir positif terus, mungkin enggak lah, mungkin enggak. Ya walaupun di sana kabutnya tipis gitu kan. Kalau udah lewat itu, saya udah tahu tuh, ini tinggal ngikutin jalur ini. Nanti sebelum pos 2 itu, sebelum bayangan itu, pokoknya saya harus ngelewatin pohon tumbang. Pohon tumbang yang cukup gede. Nanti mah gak akan muter, mau dinaikin aja biar cepet. Dalam hati itu bang. Saya jalan-jalan, nemu lah. Saya naikin tuh pohon tumbang. Bismillah we, mudah-mudahan gak jatuh gitu kan. Naik, dinaikin turun. Pas turun, jalan-jalan, si kabut tebal lagi bang. Udah kabut tebal, saya ngelihatnya kayak ada macan gitu bang, ke center. Tapi bentuknya hitam. Pikir saya, ini macan kumbang nih. Sudah takut, ini saya gimana? Udah bener-bener pasrah sekarang. Duduk, jongkok gitu ya bang. Udah kalau ada hewan buas, mending jongkok. Cuma kita udah siap-siap gitu kan buat kalau mereka menerka, ya udah aja kita tangkis aja gitu kan. Gimana pun, pokoknya saya harus melawan dulu walaupun saya nanti dimakan gitu kan. Itu nyamperin bang, nyamperin kan, disenterin gitu kan, nyamperin. Soalnya hitam kan, mungkin karena gelap, kurang pencahayaan, jadi kelihatannya hitam. Nyamperin, kok makin kecil bang. Saya berdiri lah, saya ikut samperin. Taunya kucing hitam bang. Oke. Apakah ini saya halusinasi gitu bang? Yang mikirnya mungkin halusinasi saya ini. Yang tadinya lagi panik, lihat kucing aja dari kejauhan kayak macan gitu kan. Entah kenapa si kucing itu ke depan saya, terus balik lagi. Kayak saya jalan, dia jalan. Saya diam, dia diam gitu. Kayak yang mau nunjukin gitu. Saya ikutin aja, ini kucing kok kayak mau nunjukin jalan gini. Ya udahlah, ikutin aja. Ikutin. Gak lama mulai terbuka kan. Berarti ini pos 2 udah mau nyampe nih gitu kan. Udah jalan dan gak nemu lagi pos 2 itu bang. Saya dibawa kemana lagi tuh bang? Di sana mulai mikir, ini saya dibawa kemana lagi? Tadi saya ngerasanya bukan di alam ini nih. Saya ngerasanya itu kayak, ini pasti alam lain. Dan ini sekarang saya benar-benar dibawa lagi ke alam lain. Soalnya emang terbuka, tapi cuma ilalang terus, gak nemu. Kan kalau pos 2 Arban itu ada saungnya ya. Ada saungnya, kita duduk di sana gitu. Nah ini mah gak nemu bang. Ini antara saya disasarin lagi sama kucing ini, atau dibawa ke alam lain nih. Saya di sana, udahlah pasrah aja, saya sok mau dibawa kemana aja silahkan lah. Udah capek, pengen pulang gitu kan. Udah muter-muter, ngikutin jalan gitu, ngikutin dia muter-muter. Nah ada cabang, si kucing ke kanan,
Saya bodoh gak akan ngikutin kamu. Saya mau ngambil ke kiri gitu kan. Ngambil ke kiri, terus tiba-tiba hampir ke jurang, Bang. Wah, ini kok kayak jurang. Perasaan pas berangkat gak nemu jurang ini gitu kan. Mau balik lagi, si kucingnya kan udah ke kanan, jadi saya udah nggak ikutin gitu kan. Pas saya balik lagi aja gitu ngikutin kucing itu. Tapi kalau ngikutin kucing itu, nanti saya takutnya makin nyasar gitu kan. Ya udahlah, pokoknya kalau turun berarti ke bawah. Dari sana, dari samping jurang, saya ngikutin aja tuh jalur, buka-buka jalur gitu kan. Turun. Ya Allah, saya udah bener-bener capek nih, pengen cepet-cepet pulang gitu kan. Temuinlah saya ke pos 2 kek, apa kek. Karena mungkin saya bener pasrah di sana. Ya Allah ngejawab langsung gitu yang, oh ini doa yang bener-bener dijawab gitu. Jalan, kelihatan kayak atap gubuk gitu kan, atap gubuk. Itu mungkin ya pos 2 gitu kan. Soalnya kena malam samar-samar gitu kan, kita cuma ngeliatin cahaya langit. Dan agak berkabut gitu kan. Kita cuma pakai senter, itu benar gak ya? Ya udahlah jalan. Dan ternyata alhamdulillahnya gitu Bang, baru nemu pos 2. Dan di pos 2 itu baru ada yang mau naik, ketemu gitu kan. Ditanya, "Mas, dari mana?" katanya. Ya mungkin dari logatnya, oh ini orang Jawa nih gitu kan. "Mas, dari mana Mas? Kok beda jalur?" katanya. "Bukannya harusnya dari sana?" "Ya Mas, saya ini buka jalur sendiri Mas. Saya tadi hampir kesasar." Gitu. "Wah iya Mas. Sendirian aja Mas?" "Enggak Mas, kita bertujuh. Cuma yang 2 orang udah duluan. Yang 4 orang masih di atas. Mungkin sekarang masih di jalan. Saya niatnya mau nyusul yang 2 orang." "Oh yang 2 orang, apakah mungkin teman Mas tadi ya, ketemu di bawah?" katanya. "Oh mungkin itu Mas, teman saya. Soalnya dari atas saya belum melihat lagi ada yang turun ataupun yang naik." "Lah Mas, saya aja ini tadi di sini rame loh, banyak yang naik duluan." Dari sana mulai, wah kayaknya bener nih saya keluar jalur gitu kan. Awalnya belum mikir keluar dimensi, cuma mikirnya keluar jalur nih. Wah kayaknya bener saya keluar jalur, soalnya datangnya aja dari sini. Wah Masnya sih keluar jalur, jadi gak ketemu orang katanya. "Iya Mas, mungkin saya keluar jalur." Di sana ditawarin kopi gitu kan, apa, nanya kan, "Mas ngopi?" "Iya Mas, pengen dong." Karena udah dari siang kan air putih terus, udah mah tinggal dikit gitu kan. "Ya Mas, pengen Mas, ini air saya udah dikit lagi Mas." Ya udah, itu mah dibikinin kopi, ditawarin rokok, makanan gitu kan. Cuma kalau makanan janganlah, karena mereka baru mau naik gitu kan, kasihan nantinya kekurangan. "Udah Mas, kopi aja gitu kan." Sana ngopi, ngobrol-ngobrol. Saya belum cerita tuh ke orang itu bahwa saya ngalamin kayak gitu kan. "Mas, kalau mau naik, apalagi trek malam, hati-hati aja ya. Banyakin istighfar aja. Takutnya Mas beda jalur lagi kayak saya," gitu kan. "Oh iya Mas. Dan satu lagi Mas, jagain teman-temannya Mas, jangan sampai terpisah." "Jangan kayak saya ini pisah-pisah gini," gitu kan. Udah gitu, ya udahlah. "Saya duluan ya Mas, makasih kopinya." "Iya Mas, hati-hati Mas." Saya turun. Perasaan kan dari atas sampai bawah itu, sampai pos 2, kayak bener-bener lama gitu kan. Anehnya, nyampe pos 2 saya jam 8 malam. Oke. Kirain saya, wah ini pasti saya udah tengah malam nih. Dan anak-anak masa nggak ada yang turun gitu kan. Nyampe bawah, dan anak-anak yang dari atas. Nggak lama, saya udah nyampe pos 1 pendaftaran Bro. Tiba-tiba anak-anak datang. "Lah lu baru nyampe?" katanya. "Iya, bukannya dari tadi kita berangkat dari sana abis maghrib," katanya. "Lah lu kok bisa cepet? Lu lari?"
ini kan baru jam 8 lebih gitu kan. Iya, kita lari-lari nih cuma 2,5 jam, bener-bener gak kerasa kalau turun ya, enak katanya. Ya emang sih, gue juga pernah turun itu cuma 2 jam. Iya, gue sama teman-teman gak banyak berhenti, lari aja karena takut udah malam katanya. Ini anak-anak masih pada jatuh-jatuh lagi. Saya nanya, kan tadi ada si Peggy mana? Di belakang tuh katanya. Kita tungguin dong 1/2 jam sampai jam 9-an lah dia baru nyampe. Dan masih dengan posisi yang ya gitu aja, masih lempeng-lempeng gitu kan. Udahlah, kita mau pulang jam berapa nih, udah malam juga. Nanti orang tua nanyain. Yaudah yuk pulang aja, ntar jam 10 sambil beres-beres dulu aja. Jangan jam 10 lah, jam 9:30 aja gimana katanya. Ya udah, jam 9:30 karena kita udah komplit semua nih. Saya belum cerita tuh ke anak-anak. Bahkan sampai sekarang saya nggak cerita ke anak-anak, takutnya mereka parno gitu bang. Apa yang saya alamin gitu kan. Takutnya nggak mau diajak lagi atau gimana gitu kan. Pokoknya udah beres-beres, kita pulang, pamit ke rumah Kuncen dulu, mau pamit gitu kan. Dan Kuncennya bilang, ditanya tuh, kunaon, kenapa gitu. Enggak, udah kamu pulang lagi aja ke atas. Digituin sama Kuncennya. Lah Pak, ini udah malam, masa kita harus balik lagi, ngapain? Enggak, ini mah bukan ke anak ini ya. Itu ada yang ngikutin. Kita nggak sadar tuh dari nginjak ini. Cuma saya ngehnya itu pas udah di rumah gitu kan. Pak ceneh, kata ini anak udah dari atas, masa harus balik lagi? Enggak, ini anak diikutin. Kalian ngapain di atas? Nggak ngapa-ngapain. Ada yang duduk. Kalian berhenti gak di batu, yang ada batu tengah jalan yang nyungcung itu katanya. Iya, kita berhenti di sana waktu itu cuma sebentar doang. Saya ngomong lah, saya bah pulangnya duduk di situ, sareupna. Oh, iya palingan cenah. Ya kalau bahasa Indonesianya, ya saya duduk di batu itu pas maghrib gitu kan. Nah kata siapa itu, oh ini lagi nih, satu lagi nih katanya. Pantesan yang ikutnya banyak ke sini. Kamu orang mana? Orang sini bah, orang desa sebelah. Kamu bawa apaan? Nggak bawa apa-apa bah. Nggak jujur nih bawa ini kan. Nggak bawa apa-apa. Apaan bah? Nggak, ini yang ikutnya kok jadi banyak gini. Ya namanya orang kampung kan masih percaya mistis gitulah. Mungkin si Abah itu bisa gitu kan, karena mungkin kuncen. Enggak, ini yang ikutnya banyak gini gitu kan. Apaan sih bah, udah jangan ngomong kayak gitu, jangan nakut-nakutin. Diingetin malah ngeyel. Ya bah, kita di kesini itu niatnya mau pamitan bah, bukan mau berobat. Si Abahnya malah ketawa, Abah nggak pernah ngobatin. Nah itu Abah kok tahu makhluk-makhluk gitu, bisa lihat-lihat gitu. Ya mungkin ini kelebihan katanya. Abah juga tahu katanya, kamu juga sebenarnya tahu kan makhluk itu. Saya bingung, tahu makhluk itu bah. Saya nggak pernah lihat makhluk gitu. Selama kamu turun dari sana ke sini, ada yang nemenin nggak sekarang? Ngelihat sosok yang ditemenin nggak? Barulah ngomong gitu kan. Cuma yang ngomong itu yang kucing doang. Ya bang, ya bah, saya nemu kucing hitam di atas. Mungkin entah anak macan hitam atau apalah, bodo amat. Kata saya jalan aja lewatin. Iya, nah sebenarnya itu bukan kucing biasa. Itu kucing yang biasa nunjukin arah jalan. Tapi bah, kalau boleh jujur, saya tadi turun dari atas ke bawah itu agak lama aja. Nggak bilang kesasar, cuma bilangnya agak lama aja tuh ngikutin kucing itu. Cuma gak lama kucing itu pergi. Mungkin si Abah itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba, udah bentar dulu tungguin. Saya dikasih air. Nih minum dulu, biar nggak ngikut terus.
Ya namanya orang kampung masih percaya gitu, ya udah aja lah. Kita ngehargain gitu kan. Udah berniatan baik. Saya minum. Udah bah minum. Saya mau pulang ya. Iya sok, hati-hati. Pas naik motor nih sama teman. Tiba-tiba si abahnya nepuk ke saya. Kayak ngebisikin. Hati-hati ya yang kamu bawa ini. Apaan bah? Yang pokoknya yang tadi kamu temuin ada salah satunya yang ikut dan gak mau dibalikin. Ya saya mikirnya apaan ya yang gak mau dibalikin gitu kan. Oh iya bah, makasih banyak. Tapi gak akan apa-apa kan? Gak, ini mah pengen ngikut aja katanya. Asal kamunya bisa jaga diri aja. Oh iya bah, makasih. Duluan ya. Mau pulang, nyampe rumah biasa tengah malam tuh nyampe rumah. Ya intinya sebelum adalah tengah malam nyampe rumah. Sampai diomelin orang tua kan, kemana aja jam segini baru pulang katanya. Ya kan udah naik gunung. Ya tapi kan biasanya juga nggak nyampe tengah malam gini. Ya kita nyantai-nyantai dulu. Oh ya udah sok, sekarang mah beres-beres. Mandi makan kata orang tua. Iya. Pas beres-beres tuh. Ya namanya naik gunung capek kan bang. Capek tiduran. Gua pas ngeluarin barang dari saku, ingat, oh ada lonceng nih. Keluarin, gue bunyi-bunyiin. Simpen lah di kamar tuh, di dekat jendela, di jendela malah, di jendela disimpan. Jam 2-an kalau salah, ya jam 2. Pas lihat jam itu, ya jam 2 lebih seperempat kalau salah, ya jam 2 lebih seperempat. Tidur capek gitu ya. Tidur. Gak lama si lonceng ini jatuh. Ya, tring, kaget. Mungkin pikirnya salah naruh jadi ngegelinding gitu kan. Tapi kan ada jeda waktu gitu ya. Gue taruh lagi ke atas. Udah beres disimpan di atas. Tidur biasa, udah tidur. Gue diteror lagi bang. Tapi di mimpi. Gue diterornya itu posisinya kayak lagi di Gunung Ciremai dan ngelihat banyak warga di sana di hutan itu, di mimpinya itu ya. Oh ini kok banyak warga ini, apaan ya? Ini daerah mana? Ya, gue pikir ya udah bahwa dulunya itu mungkin ada yang nunjukin ini suatu desa gitu atau apa gitu kan. Dalam mimpi itu ini nunjukin banyak perkampungan gitu kan, cuma beda-beda gitu bang. Kayak oh ini wilayah ini wilayah ini wilayah ini, dan ketemu sama kucing hitam lagi di mimpi itu bang. Dia ngomong bang, anehnya yang bikin saya kaget, kayak ngomong, kamu kalau mau tahu saya ikutin aja katanya. Ya udahlah, di dalam mimpi itu gue ikutin. Tiba-tiba ketemu sama sosok kakek-kakek yang bersorban bang. Nah sosok kakek-kakek bersorban, dia nanya, kamu udah merasakan kan apa yang pengen kamu tahu? Oh iya bang, gue lupa nih. Sebelum turun ke pos 5 kan kita ngelewatin Gua Walet. Nah, gua itu sama teman-teman sempat turun dulu tuh ke bawah. Pengen tahu nih Gua Walet itu kayak gimana gitu kan, teman-teman tuh. Ya udah ke bawah, di sana ada air juga kok gitu kan. Kita turun ke Gua Walet. Ya biasalah pada masuk gitu kan ke dalam. Oh iya ini ada air biasa gitu, kita sambil istirahat. Nah, gua di sana itu di Gua Walet. Nah, di sini tuh ada batu kotak, Bang. Gua duduk di sana. Ya sila, sebat dulu ya di sini, enakeun gitu kan, enakeun di sini. Oh ya udah, santai aja, sebat di sana. Gue bengong bang, angin sejuk itu, tenang hawanya itu. Saya mikir, ini ada apaan ya? Tempat ini tempat apaan ya? Nah dalam hati bertanya-tanya ini tempat apaan ya gitu kan?
Dan kayak ada yang ngomong gitu di samping sebelah kiri kanan belakang. Baheula teh di dieu ya. Udah denger itu doang. Baheula teh di dieu ya. Astagfirullah, apaan ya? Tengok kanan kiri, gak ada apa-apaan nih. Udahlah, lanjut sebat. Dan anehnya bawaannya pengennya bengong. Bengong lagi. Mau dihandap tempat kanuragan. Jadi kalau di bawah tempat pelatihan ilmu bela diri gitu. Astagfirullahaladzim, ini siapa lagi sih yang ngomong? Ya udahlah cuek. Ya kita udah beres, lanjutlah turun ke pos 5. Nah, gue balik lagi nih ke mimpi gue gitu kan, yang tadi. Pas di mimpi itu, nah ketemu si kakek itu, kalau pengen tahu, udah tahu kan sekarang katanya. Tahu apaan nih bah? Ya kan kamu yang bertanya, di sini itu tempat apa? Saya gak nemu apa-apa bah. Lah itu kan kamu ngeliat gak? Banyak orang apa? Iya. Di sini itu banyak kerajaan-kerajaan, cu. Lah kerajaan, mana ada zaman sekarang kerajaan gitu kan? Gak ada bah. Kucing ini aja bisa ngomong. Iya teh ingon-ingon gitu. Peliharaan gitu kalau bahasa Indonesia. Cuma dia kan pakai bahasa Sunda. Ini iya teh ingon-ingon. Ingon-ingon abah. Abah mas. Piraku ngingu ucing bisa ngomong jadi abah mah bercanda kali. Masa punya kucing yang bisa bicara gitu kan. Jang kege apal sorangan gitu. Jadi Jang itu panggilan orang Sunda gitu kan. Jang, nanti juga kamu tahu sendiri. Apaan sih bah? Udah saya ini di mana sih? Ntar juga kamu tahu sendiri. Dia terus gitu, tahu sendiri. Tiba-tiba kebangun. Nah, kurang lebih waktu itu jam 11:30 lah sebelum zuhur, karena mungkin capek ya jadi bangun siang, dan orang tua juga nggak ngebangunin karena mungkin kasihan gitu ya. Nah pas bangun itu gue sempat kepikiran, anjir tadi mimpi naon gitu ya, tadi mimpi apaan gitu kan, kok mimpinya aneh gitu kan, kayak ngobrol sama siapa dan posisinya di gunung gitu. Udahlah bodo amat gitu. Nah dari sana udahlah mulai selesai, kayak nggak nemu teror lagi gitu kan. Walaupun ya gue naik turun Gunung Ciremai itu kan sampai terakhir kemarin. Oke. Ya kalau kejadian-kejadian aneh lagi ya udah gak dihirauin gitu. Udah masa bodoh ya? Iya, karena udahlah kemarin juga ngalamin. Cuma itu yang paling gak bisa dilupain, itu kayak ke dimensi lain. Kayak pindah alam gitu. Iya. Ya? Posisi sendiri kayak ke pindah alam, dan posisi saya itu benar-benar pasrah, takut, baru bisa keluar gitu. Oke. Dan akhirnya yang pasti bisa pulang dengan selamat ya tentunya. Alhamdulillah semuanya pulang dengan selamat, dan teman saya si Peggy yang tadinya bengong itu karena udah dibawa ke kuncian itu dan disembuhin. Nah setelah dari sana dia jadi banyak bercanda. Oke, jadi beda ya? Jadi beda pokoknya. Lah, gua naik gunung serasa nggak naik gunung nih, kayak ada yang lupa apaan gitu katanya. Oke nih Bang, jadi kita tahan dulu nih ya. Kita bakal masuk ke ceritanya jawab. Pendakian Gunung Ciremai via Apui Bang. Iya. Tahun 2014. 14. Banyak banget kegagalan ketika pas mau turunnya nih. Iya. Dari awal naik sih itu nggak ada terjadi masalah apa-apa ya? Nggak terlalu, biasa aja sih, enjoy kita kan menikmati alam gitu. Dan pas bermula awal kenapa temen lu bisa jadi pendiam kayak gitu gara-gara nginjak lonceng ini ya? Iya benar, gara-gara nginjak lonceng itu gua kira emas, ya udah aja ambil. Sampai sekarang gua simpen buat kenang-kenangan. Tapi pas setelah turun itu temen lu baik-baik aja kan?
Ya alhamdulillahnya dia baik-baik aja setelah dari si Abah itu. Dia mungkin diobatin lah gitu kan. Dia mulai biasa lagi, mulai biasa bercanda lagi, dan dia juga ngerasa, lah kok gua naik gunung kali ini kayak nggak ngerasa naik ya, kayak ada yang lupa gitu. Padahal dia lihat gitu, ada foto-foto sama teman-teman gitu kan, cuma lagi foto-foto juga, dia nggak banyak foto-foto sih, cuma ayo foto bareng. Beberapa aja gitu mungkin ya. Dan cuma tapi dia mungkin bisa melihat foto dia tapi nggak bisa ngeliat kenangannya mungkin ya. Iya, dia ngerasa anehnya itu kayak ada yang lupa katanya. Wah itu sih benar-benar kayak ditutupin gitu mungkin Iya, ya. mungkin gitu kan. Dan di tahun segitu kan tadi kan sempat bilang bahwa saja itu masih kelas 3 mau masuk kelas SMA kelas 1 Iya, ya. bener. Masih Lagi libur lah, masih anak kecil. masih anak-anak ya mungkin ya. Ketidakpengetahuan tentang gunung gitu. Iya, pokoknya ya kita main aja ke mau hutan. gimana aja gas gitu kan. Iya, gas aja. Tapi kan tadi kan sempat bilang dengan peralatan yang enggak safety atau enggak komplit ya. Dengan peralatan seadanya, ya udah jalan aja gitu. Yang penting Kita bisa enjoy aja gitu kan. nikmatin alam, enjoy, nyampe puncak pulang selamat. Nah, udah itu dia gitu. yang penting ya. Nah, tadi kan pas turun itu kan sempat ini ya, mungkin patokannya itu pos 3 ya. Iya, pasti. Sama ke arah, kalau ada di arah naik itu ke kanan itu Gunung Pucuk. Gunung Pucuk. Iya, Berarti kan kalau turun itu ke arah kiri. ke arah kiri Gunung Pucuknya ya. Nah, berawal dari situ nih. Lu udah nggak, maksudnya mungkin bisa dibilang pindah ke dimensi lain ya. Mungkin setelah gua belok kayaknya. Karena pas di pos 3 itu pas turun ya biasa aja, karena penasaran nyari-nyari kamera, ya namanya anak-anak lah, lihat kamera di pohon aneh gitu kan. Ya udahlah cari kamera. Pas pulang dari sana nemu batu nisan banyak itu. Pas mau balik lagi mulai kayak ini di mana sih? Tapi berarti berbeda dengan sebelumnya ya. Beda. Kan sempat sholat di situ juga kan? Iya. Sempat sholat dan makan gitu kan? Iya, sempat Nah, di situ sholat. kan cuma ngeliat kamera aja nih, Iya. nggak ngeliat batu-batu nisan. Enggak. Padahal pada saat itu yang pas mau naik itu kan siang. Iya, Seharusnya siang. kalau emangnya ada batu nisan atau gimana itu pasti terlihat jelas dong. Benar, ya harusnya kan kelihatannya wah ternyata ada batu nisan, ada apa. Ini siang-siang nggak ada apa-apa, jalur aja udah jalur gitu. Tapi pas keesokan pas turunnya berbeda nih gitu. Nah itu yang bikin Itu saya lebih bingung. Batu nisannya. Iya, Itu mungkin kayak makam mungkin. Kuburan mungkin gitu. kayak makam kuburan, entah zaman kapan, entah siapa yang dikubur di sana pun kita nggak tahu tuh ada isinya atau enggak gitu kan. Karena kelihatannya kayak batu nisan dari batu biasa yang berjajar. Tapi banyak nggak itunya? Ada beberapa mungkin gitu. Mungkin kurang lebih entah 7, entah 10 itu nggak terlalu dihitung sih, karena nggak terlalu merhatiin, cuma pakai baterai. Ya tuh kok banyak gitu. Dan lu kan udah berkali-kali ke Gunung Ciremai basically ya. Lu nggak pernah ngalamin yang namanya kabut yang hitam kayak gitu. Iya, kabut tebal Kabut banget. Tapi pas pada saat itu, Iya, lu ngalamin. dan dari sana mulai aneh. Oh mungkin ini teguran lah buat gua gitu kan, biar nggak sembarangan ambil atau nggak berani sendirian, jangan sombong bahwa karena mentang-mentang kita udah pernah jadi tahu jalan gitu. Mungkin ini sebuah teguran sih menurut gua gitu. Jadi kan sebuah pengalaman itu pelajaran ya. Iya benar.